masih bergabung bersama kami di Jak TV pemirsa ya. Mas Wibi tadi ada usulan mengenai juga sekolah begitu ya, yang orang tua harusnya juga mengedukasi anak-anaknya supaya menggunakan transportasi umum. Nah, kira-kira ini kendalanya apa yang masih membuat orang tua mungkin satu sekolah, satu anak, satu mobil jadinya macet juga? Ya tentunya yang menggunakan mobil pasti adalah anak-anak sekolah dari keluarga yang mampu ya. Ya. Dan juga mungkin berpikir tentang keamanan. Itu juga. Dalam suatu kota tuh pasti strukturnya itu. Keindahan, keamanan, juga ketertiban. Itu ya pasti indikator. Nah, kalau kita berbicara dengan transportasi, hari ini tadi diskusi kita adalah masalah pembangunan transportasi yang memang untuk masa depan juga. Kita akan berbicara transportasi yang ramah lingkungan. Gitu. Transportasi yang ramah lingkungan. Dan Pak Anies hari ini juga kita harapkan menjadi suatu teladan bagi kita semua. Bagaimana beliau juga menggunakan transportasi yang digunakan secara pribadi yang ramah lingkungan. Misalnya hybrid ataupun apapun itu. Dan pembangunan yang juga saya rasakan kemarin dalam acara HUT Jakarta adalah Jakarta sudah mengarahkan kepada pembangunan pedestrian, pelebaran, sehingga orang beralih dari penggunaan transportasi ataupun kendaraan pribadi dengan mulai berjalan kaki. Berjalan kaki. Kembali lagi ke basic, selain lebih sehat, ya kan? Juga di situ ada perkumpulan sentra-sentra ekonomi yang akan muncul daripada itu semua. Itu saya rasa udah sangat baik. Tapi kita lihat juga sejauh mana keteladanan itu, bisa contohnya rumah dinas gubernur sampai dengan balai kota pedestriannya seperti apa? Apakah pernah Pak Gubernur berjalan kaki dari rumah dinas sampai dengan balai kota bersama-sama rakyat misalnya seperti itu? Ini akan menumbuhkan ya kan animo baru daripada masyarakat Jakarta, budaya baru, kultur baru kalau Pak Yayat bicara kultur baru, di mana hari ini kita udah mulai mengarah pada lingkungan yang go green. Oke, apakah memang harus seperti itu Pak Yayat? Asal ada contoh-contoh seperti itu? Gini, contoh perlu, tapi mungkin kalau tiap hari jalan kaki mungkin enggak ya. Tapi menurut saya begini, ada satu tadi di isu tentang yang ramah lingkungan. Sebetulnya Jakarta sudah punya program di masa lalu namanya program Langit Biru. Udara bersih Jakarta. Sekarang anginnya agak gelap dikit. Nah, ada satu hal yang menarik adalah tentang uji emisi kendaraan. Nah, kemarin kan coba diberlakukan kembali. Nah, sekarang kan pertanyaannya, beberapa waktu yang dulu pernah dicoba mobil berstiker uji emisi kendaraan untuk Jakarta ya. Jadi kalau yang tidak berstiker dilarang masuk ke kantor Pemprov DKI, tidak boleh masuk ke dinas-dinas teknis, kecuali mereka yang punya stiker. Nah, ini kan menarik bahwa ada upaya mengendalikan polusi dengan usia kendaraan tadi. Kedua dengan uji emisi. Uji emisi ini kemudian diberlakukan di semua perkantoran, pusat perbelanjaan, mungkin juga pada jalan-jalan tertentu. Misal genap ganjil nanti ditambah stiker uji emisi, tambah menarik lagi. Karena saya perlu saran gini ya, semenjak perubahan ada MRT di tengah, itu pohonnya hilang banyak. Itu sekarang kalau kita jalan kaki, saya jalan kaki tiap hari, itu barusan jalan kaki juga, itu begitu seluruh panasnya luar biasa, begitu kena hujan pantulannya. Jadi menurut saya dulu pohonnya banyak sepanjang jalan Tamrin Sudirman itu, sekarang berkurang. Bagaimana nanti ketika nanti sudah ada genap ganjil ditambah wajib stiker emisi. Ini menarik. Kalau dia udah menarik, orang mau berjalan kaki. Karena sayang kan kalau misalnya udah berjalan kaki dikasih hadiah CO2. Ya kan, Almejir nanti itu ujung-ujungnya ya kan. Nah, jadi menurut saya jadikan saja Jakarta kalau sudah dapat apresiasi dari penghargaan internasional seperti ini, bagaimana membuat kawasan tertib lalu lintas. Kita membangun struktur lagi nih. Pada kosi Jalan Tamrin Sudirman, kenapa Pak harus uji emisi? Loh, kan sudah ada MRT, sudah ada BRT. Apalagi nanti suatu saat ada mobil listrik nih punya Transjakarta, tinggal nunggu perpresnya. Alangkah indahnya di tengah jalan itu mobil Transjakarta semuanya listrik, LRT-nya, MRT-nya listrik, polusinya berkurang, tambah uji emisi, kemudian pedestriannya pasti yang bakal. Orang 2-3 kali mikir, saya kalau jalan kaki sehat atau tambah sakit. Nah, kira-kira begitu. Ini tinggal membuat aturannya saja. Bagaimana memperketat kawasan itu menjadi kawasan zona sehat. Kan jangan sampai hanya hari bebas kendaraan saja emisinya turun. Tiap hari emisinya harus kita tekan gitu. Ya, menurut Pak Sigit ini sebuah visi yang masih di awang-awang atau bisa dilaksanakan? Ini kita sudah rencanakan juga ya. Artinya Capital City Regeneration itu menjadi platform yang dikerjakan oleh Pemprov DKI saat ini gitu kan.
seperti yang tadi Pak Yan sampaikan, kalau bicara policy kan semuanya adalah stick and carrot ya. Kenapa Jaklingko ini kita kerjakan, kan ada evaluasi trayeknya, kemudian juga armadanya. Ini merupakan bagian dari bagaimana kita juga bisa berkontribusi positif terkait dengan polusi. Kita bicara angkot ini kan perilakunya adalah ngetem, berhenti di sembarang tempat. Dengan mereka beroperasi memenuhi standar pelayanan minimum, maka semuanya semakin bisa diantisipasi dengan baik. Ini yang saya pikir juga menjadi satu poin penting. Artinya langkah yang dikerjakan Pemprov adalah tentu mengikuti apa yang sudah direncanakan. Tadi Pak juga sampaikan ada RPJMD gitu ya. Target kita kalau soal bagaimana mendorong masyarakat berpindah moda di 2030 targetnya adalah 60% perjalanan di Jakarta harus menggunakan public transport. Itu tentunya dilakukan secara bertahap karena kondisi hari ini masih di angka 19% masyarakat Jakarta menggunakan public transport. Nah, bukan sebuah pekerjaan sederhana karena lompatannya juga sedemikian signifikan. Tentunya traffic demand management, pengendalian lalu lintas yang sekarang dilakukan tidak hanya sekedar bagaimana mereduksi jumlah kendaraan yang melintas, tapi juga bagaimana kita terus melakukan edukasi sehingga ada efek deteran yang baik ya terhadap mereka yang menggunakan kendaraan pribadi. Selain uji emisi, sekarang kita sedang mengeksplor bagaimana juga kebijakan tentang tarif parkir. Ya, tarif parkir ini menjadi sesuatu yang kita pikirkan bagaimana gedung menginvestasikan nilai rupiah yang tidak kecil hanya untuk membangun sebuah fasilitas parkir di Jalan Jenderal Sudirman. Ini juga kita harus pikirkan dan merupakan rencana Pemprov juga. Sekarang regulasinya sedang dimatangkan untuk difinalisasi dan ini adalah bagian dari city regeneration itu sendiri. Oke, berarti memang tadi untuk mengantisipasi ya kenaikan dari pengguna transportasi pribadi, uji emisi, kemudian juga tarif parkir, kira-kira yang paling dekat akan dilaksanakan apa nih Pak Sigit? Keduanya kita sedang siapkan regulasinya, ya keduanya sedang kita siapkan regulasinya dan targetnya ini adalah sebagai quick win ya, untuk Jakarta, apalagi kalau kita bicara koridor Sudirman Tamrin yang sudah baik fasilitas angkutan umumnya. Kita punya moda yang sudah bervariasi, ada BRT, kemudian ada MRT, juga integrasi dengan kereta komuter lain. Ya, artinya perjalanan tidak hanya inner Jakarta, tapi juga outer dari suburb yang kita bicara Bodebek, ini kan juga sudah bisa secara terkoneksi langsung ke pusat kota, khususnya di sekitar kawasan Sudirman Tamrin. Artinya ini sudah harus diimplementasikan, selain nanti kita juga sambil menunggu jalan berbayar elektronik akan diimplementasikan di Pemprov DKI Jakarta. Oke, berarti banyak hal yang akan dilakukan nih Pak Yat oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menahan laju kendaraan pribadi masuk ke dalam kota. Ya, ini menarik menurut saya. Kita kalau big bone-nya tulang punggungnya udah beres, ini antrinya MRT udah terbangun sekarang. Saya kira tinggal bagaimana persoalan pengendalian saja. Jadi kan di sini kan sudah ada MRT, nanti ada BRT yang juga ada bagus, pedestriannya bagus, tinggal sudah ada genap ganjil lagi kan, udah cukup banyak pengendalian pada konteks ini. Jadi sebetulnya tinggal bagaimana cara kita secara terus-menerus untuk mendorong perubahan itu terjadi. Nah, maka satu-satu yang paling gampang, paling sederhana bagi kita itu buat pemerintah itu lah buat peraturan dulu. Nah, sesudah aturannya saja baru ada rekonstruksi. Dulu ketika di Tamrin Sudirman itu misalnya ada IRP, orang kan nanya, wah kalau saya dilarang naik Anda tinggal pindah naik MRT, ada BRT, sudah ada alternatifnya, sudah ada alternatifnya. Jadi tinggal penyempurnaan. Saya kira ini menarik ya, karena kawasan zona di kawasan Tamrin Sudirman kalau lihat pola tata ruangnya itu zona pusat pemerintahan dan zona perdagangan. Jadi bisa sehari dikatakan ada 2-3 juta orang yang bergerak masuk ke dalam. Jadi 2-3 juta orang ini kan harus dikendalikan. Mereka menggunakan apa dan naik apa. Nah kalau dia semakin padat ya orang teriak kalau Tamrin Sudirman macet ya wajar karena di situ dagingnya kan. Nah jadi bagaimana nanti kita buat kawasan ini betul-betul zona yang betul-betul
zona yang pro kepada angkutan yang ramah lingkungan. Nggak perlu takut, saya bilang. Kalau sudah ada fasilitas, saya mimpi satu aja, menunggu orang berdasi naik MRT gitu kan. Jadi pakai jas dia, kemudian dari kantor-kantor itu turun. Nah, memang pekerjaan lebih lanjut adalah bagaimana nanti PT MRT bisa mengkoneksikan sistem angkutan umumnya itu, semua TOD-nya itu dengan para pemilik bangunan yang ada di sekitarnya. Tinggal nanti bagaimana membuat kanopi, apakah kanopi hijau atau apa sepanjang itu, sehingga betul-betul pedestrian yang sudah ada semakin bagus. Tinggal bagaimana kita mengambil satu contoh kasus saja. Karena sekali lagi, kalau Tamrin Sudirman itu selesai jadi, itulah etalase Jakarta yang paling signifikan untuk diberikan sebuah apresiasi. Kita mau cari di mana lagi? Rasanya belum ketemu. Tidak ada pedestrian lebar yang lebih panjang daripada pedestrian koridor Sudirman Tamrin. Iya, apalagi etalasenya masih kurang nih menurut Mas Wibi nih. Ya, dalam 2 fase kehidupan nih Pak Yaya. Kita harus yang namanya bersyukur. Ketika bersyukur kita mendapatkan penghargaan pada hari ini. Jakarta sebagai 3 kota terbaik dalam hal transportasi. Yang kedua adalah kita bersabar. Bersabar sampai nanti tanggal 25 Agustus pelantikan anggota DPRD baru. Kita akan bersama-sama Pak Sigit akan bangun Jakarta. Jadi udah tahu nih rencananya apa nih. Dan Pak Yaya tidak perlu untuk bermimpi, karena saya akan hadir dengan MRT menggunakan dasi. Oke. Jadi tidak perlu nunggu lama-lama ya. Baik, kita masih ada punya bagian berikutnya untuk berdiskusi. Kami akan kembali sesaat lagi bersama Anda di Suara Jakarta.